Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Konflik Israel versus Iran makin panas. AFC bisa batalkan tuan rumah Qatar dan Arab Saudi. Indonesia berpeluang besar jadi penyelamat. Gianni Infantino beri kehormatan khusus untuk Indonesia. Erick Thohir bawa kabar membanggakan dari Miami. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Situasi di Timur Tengah benar-benar berada di ambang krisis. Konflik antara Israel dan Iran bukan hanya mengguncang stabilitas politik dan keamanan kawasan, tapi kini mulai menyeret dunia olahraga, khususnya sepak bola. Salah satu yang bisa terdampak besar adalah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan ya, Timnas Indonesia mungkin jadi salah satu pihak yang bisa kecipratan berkah dari panasnya ketegangan ini. Sesuai jadwal awal, putaran keempat dijadwalkan digelar di Qatar dan Arab Saudi, dua negara yang secara geografis berada sangat dekat dengan potensi eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah. Serangan-serangan balasan antara Israel dan Iran yang makin menjadi-jadi tentu menjadi perhatian serius bagi AFC. Menyelenggarakan event internasional di wilayah yang berisiko tinggi bisa menimbulkan pertaruhan besar, bukan hanya dari sisi keamanan, tapi juga dari aspek keadilan dan keselamatan peserta. Bisa batal total? AFC tertekan cari opsi lain, tuan rumah dipertimbangkan ulang. Dengan suasana geopolitik yang tak kunjung membaik, AFC dikabarkan mulai mempertimbangkan ulang venue pertandingan. Bahkan jika ketegangan Israel-Iran terus meningkat, membiarkan pertandingan besar seperti kualifikasi Piala Dunia tetap berlangsung di Qatar dan Arab Saudi akan menjadi keputusan yang rawan dikritik. Belum ada pernyataan resmi dari AFC soal kemungkinan pengalihan tuan rumah. Tapi melihat konflik yang semakin meruncing, bukan tidak mungkin mereka mengambil langkah cepat. Risiko keamanan, kemungkinan gangguan logistik, hingga tekanan dari negara peserta bisa menjadi faktor yang memaksa AFC mencari alternatif lokasi. Indonesia muncul sebagai opsi paling aman, negara lain bisa ikuti langkah AFC. Dalam skenario terburuk, jika Qatar dan Arab Saudi tak bisa lagi jadi tuan rumah, AFC punya pekerjaan rumah besar untuk memilih tempat netral. Dan disinilah Indonesia bisa jadi solusi ideal. Bukan cuma karena minim risiko konflik, tapi juga karena secara infrastruktur dan pengalaman, Indonesia sudah terbukti mampu menggelar event besar seperti Piala Dunia U17 2023 lalu. Dengan iklim yang lebih bersahabat dan situasi politik yang stabil, Indonesia berada dalam posisi strategis untuk jadi tuan rumah dadakan. Bahkan jika Indonesia tidak terpilih sebagai tuan rumah, setidaknya jika pertandingan digelar di kawasan Asia Tenggara atau Asia Timur, Garuda tetap diuntungkan. Adaptasi terhadap suhu ekstrim tak perlu lagi jadi kekhawatiran utama. Malaysia, Thailand, bahkan Kuwait ikut dibahas. Pengamat Oman ikut buka suara. Menariknya, isu pengalihan tuan rumah juga jadi topik hangat di media regional. Salah satunya adalah Stadium Astro, media asal Malaysia, yang mengutip pernyataan pengamat sepak bola asal Oman, Isa Said. Ia menyebutkan 5 negara yang dinilai paling cocok jadi tuan rumah alternatif, yaitu Kuwait, Malaysia, Bahrain, Yordania, dan Thailand. Rekomendasi ini bukan tanpa alasan. Negara-negara tersebut dianggap punya stabilitas yang lebih baik, infrastruktur memadai, serta posisi geografis yang netral. Malaysia bahkan sudah menyatakan kesiapannya jika memang diminta oleh AFC untuk membantu menyelenggarakan pertandingan. Tak jadi tuan rumah pun Indonesia tetap untung besar. Lawan lebih netral, suhu lebih bersahabat. Bahkan jika Indonesia akhirnya tidak terpilih menjadi host, tetap ada keuntungan besar yang bisa diraih. Bermain di negara Asia Tenggara atau Asia Timur jauh lebih ideal bagi skuad Garuda dibandingkan harus bertanding di wilayah dengan suhu ekstrim dan tensi tinggi seperti Qatar atau Arab Saudi. Pemain Indonesia bisa tampil lebih lepas, tanpa kekhawatiran akan pengaruh suhu panas atau gangguan non-teknis. Selain itu, jika venue netral dipilih, keadilan kompetisi bisa lebih terjaga karena tidak ada tim yang mendapatkan keuntungan sebagai tuan rumah. Publik harap konflik Israel-Iran segera mereda, tapi AFC harus siapkan rencana darurat. Meski harapan terbesar semua pihak adalah agar konflik di Timur Tengah bisa segera mereda dan tidak lagi menelan korban jiwa, AFC tetap harus menyiapkan skenario cadangan. Ajang sebesar kualifikasi Piala Dunia tak bisa dipertaruhkan pada ketidakpastian geopolitik.
Jika AFC bersikukuh tetap menggelar pertandingan di wilayah berisiko, itu sama saja dengan membahayakan pemain, ofisial, dan fans. Namun jika keputusan bijak diambil untuk mencari venue yang lebih netral, Indonesia bisa jadi jawaban yang tak hanya aman, tapi juga menguntungkan secara teknis. Apakah AFC akan mengambil langkah berani, atau tetap bertaruh dengan situasi yang tak menentu di Timur Tengah? Kita tunggu saja keputusan resmi mereka dalam waktu dekat. Gianni Infantino beri kehormatan khusus untuk Indonesia. Erick Thohir bawa kabar membanggakan dari Miami. Presiden FIFA, Gianni Infantino, baru saja menunjukkan sikap yang sangat luar biasa terhadap Indonesia. Dalam pertemuan eksklusif dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Miami, Amerika Serikat, Infantino memberikan apresiasi setinggi langit atas keberhasilan timnas Indonesia menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini bukan sekadar pertemuan biasa, tapi sinyal kuat bahwa dunia kini benar-benar menaruh perhatian pada sepak bola Indonesia. Pujian itu disampaikan langsung oleh Infantino di ajang bergengsi FIFA Executive Football Summit 2025, di mana para petinggi sepak bola dunia berkumpul membahas masa depan olahraga paling populer di planet ini. Di tengah banyaknya negara besar yang hadir, nama Indonesia justru jadi salah satu sorotan utama. Hal ini karena Indonesia berhasil mencatat sejarah dengan lolos ke ronde keempat, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola nasional. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir menyampaikan progres besar yang telah dilakukan Indonesia dalam mentransformasi sepak bola, termasuk proyek PSSI National Training Center yang ambisius. Proyek ini mendapatkan pengakuan dan apresiasi besar dari FIFA, hingga Presiden FIFA sendiri menganugerahkan penghargaan bergengsi kategori Gold kepada PSSI. Tak hanya soal infrastruktur, yang menarik adalah apresiasi Gianni Infantino terhadap perjuangan timnas Indonesia. Ia secara terbuka memuji pencapaian Garuda Muda dan Garuda Senior yang berhasil melangkah jauh di kualifikasi zona Asia, sebuah kemajuan yang patut dirayakan dan didorong agar terus berlanjut. Presiden FIFA sangat menghargai dan mengapresiasi perkembangan sepak bola Indonesia, ungkap Erick Thohir lewat akun Instagram pribadinya. Saya juga menyampaikan perkembangan terkini dari transformasi sepak bola tanah air yang terus kami jalankan dengan konsisten. Ini menjadi pengakuan resmi dunia atas sepak bola Indonesia. Dan dengan penghargaan itu, Indonesia tak hanya dipandang sebagai peserta biasa di kancah internasional, tapi mulai dianggap sebagai negara yang layak diperhitungkan. Perlu diketahui, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada 8 hingga 14 Oktober 2025 mendatang. Lokasi pertandingan ditetapkan di Arab Saudi dan Qatar. Di babak ini, 6 tim akan dibagi menjadi 2 grup, masing-masing terdiri dari 3 negara. Hanya juara grup yang akan otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara peringkat kedua akan kembali bertarung di babak playoff antar benua. Indonesia, yang masuk sebagai salah satu dari 6 tim, akan bersaing ketat dengan 5 raksasa Asia lainnya, Arab Saudi, Qatar, Oman, Irak, dan Uni Emirat Arab. Persaingan di level ini jelas akan sangat ketat, namun optimisme tengah tumbuh subur, terlebih setelah sambutan hangat dari FIFA dan pengakuan atas progres timnas. Yang tak kalah menarik, pengundian grup akan berlangsung pada 17 Juli 2025. Ini adalah momen penting yang akan menentukan siapa lawan pertama Indonesia dalam babak krusial nanti. Dengan kekuatan yang kini dimiliki, serta perhatian penuh dari PSSI, masyarakat Indonesia, dan bahkan FIFA, peluang untuk menciptakan sejarah baru terbuka lebar. Apa yang terjadi antara Erick Thohir dan Gianni Infantino bukanlah basa-basi diplomatik semata, tetapi refleksi dari bagaimana sepak bola Indonesia telah tumbuh dan dihargai di panggung global. Apalagi jika mengingat bahwa timnas Indonesia tak sekadar lolos karena keberuntungan, melainkan berkat kerja keras, regenerasi pemain, dan keseriusan federasi dalam membangun sistem yang lebih profesional. Dengan dukungan FIFA, mentalitas juara dari pemain, dan persiapan yang semakin matang, siapa tahu Indonesia benar-benar bisa melangkah ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah? Kini, seluruh bangsa punya alasan untuk bermimpi lebih tinggi. Dan yang terpenting, dunia sudah mulai membuka mata pada kekuatan sepak bola Nusantara. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.